Ada-ada saja kelakuan orang Indonesia ini. Berdalih ingin antar orang tuanya yang berhaji, ia malah nekat mau nganter sampai tanah suci. Negara Konoha Al-Wakanda, negara Islam terbesar ya. Naik haji perlu uang, bukan minum air kaki. Orang kampung pakat minum air basuhan kaki jemaah haji, nak ambil berkat balik dari tanah suci. Cara adat yang pelik-pelik yang macam ni, rendam kaki, lepas tu basuh di muka, lepas tu minum dengan harapan mereka dapat keberkatan. Allahu Akbar. Dia tabung haji. Di dalam dunia satu je ada. Betul. Negara lain tak ada tau. Tabung haji ni pasal dia kata ini idea yang very brilliant. Jemaah haji kita bila mana meninggalkan Arafah, Muzdalifah dan Mina, kawasan ini bersih. Tak ada sampah sarat. Tuan-tuan belum beri nampak. Kalau semua jamaah dunia macam Malaysia, saya boleh tidur dengan lena. Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, yang seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video ada-ada aja tingkah laku orang Indonesia. Ini tentang jamaah haji ya, geng ya. Pemberangkatannya dan juga pulangnya haji orang Indonesia memang di luar nurul ataupun bisa dikatakan pelik-pelik ya, geng ya. Kenapa, geng? Ikinya ini baru mau berangkat haji menyamar. Dia tidak punya visa haji, namun dia menyamar memakai baju haji, mau ikut haji, mau ngantar orang kayak gitu ya, geng ya. Waduh, mas buat malu saja sampai ini, mas. Dan yang setelah pulang dari haji, geng, ada juga tingkah lakunya, geng. Ini katanya adat. Masa pulang haji terus dibasuh kakinya, terus diminum airnya, geng, sampai dikomentari, geng ya, oleh orang Malaysia. Waduh, malu banget, geng, karena melanggar syariat Islam, bukan ajaran Islam, geng. Waduh. Tidak seperti jamaah haji Malaysia ya, geng ya, yang dipuji oleh Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi, geng. Kayak gitu pokoknya lagi ya. Gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, answer-nya. Apa-apa benda, silahkan komen di bawah. Janji, jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Ada-ada saja kelakuan orang Indonesia ini. Berdalih ingin antar orang tuanya yang berhaji, ia malah nekat mau nganter sampai tanah suci. Pelaku yang diketahui warga Makassar itu nekat mengenakan seragam haji. Beruntung pihak keamanan bandara mengetahuinya saat mau naik tangga pesawat. Perbuatan ilegal ini jangan ditiru. Karena meskipun bisa nyampe bandara Saudi, saya jamin Anda akan langsung dideportasi, tak bisa masuk tanah suci. Informasikan dari teman-teman bahwa itu betul-betul tidak terdeteksi dengan pakaiannya seperti jamaah. Sebarkan info ini pada yang lain. Saya doakan semoga kamu segera diundang untuk berhaji dengan cara yang sah dan resmi. Amin ya robbal alamin. Ini pulang haji ya, geng. Aduh, lihat. Orang sudah kadang tujuh yang itu, apa aja yang kita jauhi kada bagus loh. Ini yang kadang tujuh. Maksudnya video itu kan, itu seliweran masuk di FYP. Seliweran masuk di FYP atau jangan-jangan masuk di FYP beberapa negara. Di-searching sama orang, sama netizen. Dari mana itu asalnya? Negara Konoha Al-Wakanda, negara Islam terbesar ya. Gitu. Minum air kaki. Aduh. Jadi memang apa yang dijadikan film itu memang ada. Itu fakta, itu ada, itu terjadi ya. Yang satu ibadah, selepas ibadah merasa hebat, kasihkanlah kakinya untuk dicuci. Kalau tidak ada kesombongan di dalam diri, dia tidak akan memberikan kakinya untuk dicuci.
Itu namanya kesombongan di dalam diri. Tidak sadar kalau itu sudah sombong kepada Maha Pencipta. Padahal ibadah haji itu real untuk diri kamu sendiri, bukan untuk orang lain ya. Nggak ada itu acara nebeng-nebeng amal, nggak ada ya. Acara nebeng-nebeng amal tuh nggak ada. Ngalap berkah itu nggak ada itu sekarang, zaman sekarang ini. Naik haji itu kewajiban setiap muslim jika mampu. Bedanya dia dengan kamu mampu. Kalau ada orang kerja keras, dianggap mengejar dunia. Masih nggak sadar lagi kalau akhirat juga perlu uang. Naik haji perlu uang, bukan minum air kaki ya. Terus sedekah perlu uang juga ya. Semua perlu uang. Jadi kerja kalau mau niatnya haji, nyimpen duit ya. Terus daftar haji. Nggak perlu minum air kaki orang ya. Itu sesuatu yang tabu ya. Nggak logik. Benar nggak sih guys? Gimana komentar kalian? Orang kampung pakat minum air basuhan kaki jemaah haji, nak ambil berkat balik dari tanah suci. Subhanallah. Dikatakan kononnya perbuatan mereka itu adalah adat biasa yang dilakukan oleh mereka selepas pulang daripada mengerjakan haji di tanah suci sebagai satu keberkatan. Di sini kita boleh lihatlah, sebenarnya adat-adat seperti ini sudah melanggar syariat Islam. Kenapa? Kerana kita tengok sendiri, orang yang baru balik daripada haji itu, diorang rendamkan kaki mereka di dalam mangkuk tu, and then orang yang belum pergi haji ni pula pergi ambil keberkatan dengan cara membasuhkan muka sambil ada kaki orang yang baru balik haji tu, basuh muka tu di muka dorang, and then dorang minum. Bukankah benda tu kita nampak sudah kotor? Betul tak? Menjijikkan. Itu sebablah kenapa benda ini telah melanggar syariat agama. Sebab kalau betullah kita nak dapatkan keberkatan, kita buatlah kenduri, baca yasin kah atau apakah, doakankah orang yang belum pergi haji ni, moga-moga dapatlah pergi haji the next time. Begitu. Bukannya dengan cara adat yang pelik-pelik yang macam ni, rendam kaki, lepas tu basuh di muka, lepas tu minum dengan harapan mereka dapat keberkatan. Allahu Akbar. Islam tak ajar benda tu. Jadi guys, ingat janganlah buat adat-adat yang pelik-pelik. Adat ni kita boleh terima asalkan benda tu tidak melanggar syariat agama. Jangan bak kata peribahasa seperti lembu dicucuk hidung. Jangan jadi macam tu. Nasihat, jangan marah. Assalamualaikum. Memang ya geng ya, tiap tahun gebrakan jemaah haji Indonesia ini ada aja tingkah lakunya. Itu hari menyelundupkan rokok, bukan malah mau beribadah, malah mau berjualan di tanah suci Mekah sana geng. Niat mau ibadah apa mau berniaga kayak gitu. Dan sekarang ada juga yang pelik-pelik geng. Pulang dari haji dan mau berangkat haji, mau ngantar orang tuanya katanya geng. Ingin ikut haji juga. Dan juga habis pulang haji malah direndam, dibagi bunga, terus diminum, dan astagfirullahaladzim. Memanglah Islam nomor 1 terbesar di dunia. Banyakan yang pelik-pelik kayak gitu ya geng ya. Nah, seharusnya kita warga Indonesia, warga Wakanda Indonesia, Konoha juga termasuk ya geng ya, yang pelik-pelik ini harus mencontoh negara Malaysia yang selalu jamaah hajinya dipuji oleh Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi, geng. Kenapa? Karena kalau semua jamaah haji di dunia macam Malaysia, saya boleh tidur lena. Seperti itulah yang diucapkan oleh Menteri Agama Menteri Agama Arab Saudi, geng. Jom kita simak videonya, geng. Haji Malaysia Malaysia gitu ya. Bila tadi Haji cakap pasal di Malaysia adanya tabung haji. Yeah. Di dalam dunia satu je ada. Betul. Negara lain tak ada tau. Tabung haji ni pasal dia kata ini idea yang very very brilliant.
daripada Profesor Profesor Engku Aziz. Masa tu tak silap saya almarhum Tun Razak yang endorsekan benda ni, dibawa masuk dalam kabinet, bincangkan, maka jadilah tabung haji. Dan tabung haji ni pula dia ada di setiap negeri. Dia punya branch dia ada setiap negeri, setiap negeri ada. Jadi maknanya negara-negara lain tak ada. Jadi Arab Saudi dia memang mengiktirafkan kita ni di antara pengurusan haji yang terbaik. Jemaah haji kita pada tahun-tahun lepas kita kekalkan rekod kita terbaik daripada petugas haji, sahabat Makkah dan juga para jemaah kita yang berada di Arafah, Muzdalifah dan Mina, kita kekalkan kebersihan. Maksudnya jemaah haji kita bila mana meninggalkan Arafah, Muzdalifah dan Mina, kawasan-kawasan ini bersih, tak ada sampah sarap. Tuan-tuan pun boleh nampak lah, bila kita gerak dengan bas nanti tengok kawasan ini kita berbanding dengan kawasan-kawasan yang lain. Jadi bukan saya sebut tuan-tuan, ini Kementerian Haji dan Umrah Saudi hampir setiap tahun menguji jemaah-jemaah kita bersih, disiplin. Saya ingat semalam kan Ibu Syakir, Dr. Rafiq, masa saya dan masa kita berada dengan beliau, dia kata kalaulah semua jemaah haji macam Malaysia, dia dah boleh tidur dengan tenang. Ya, ini adalah gambaran daripada Dr. Taufik Fauzan Arabiah. Maknanya selesanya beliau dan Kementerian Haji dengan tabung haji dan juga jemaah-jemaah haji Malaysia. Jadi dia secara joking lah dia sebut, dia kata dia boleh tidur dengan tenang. Jadi maknanya itu kita harapkan, sebab tu saya katakan kempen kebersihan ini adalah contoh terbaik yang kita nak bawa, dan kita akan membantu Kementerian Haji sebagai model yang terbaik yang boleh diikuti oleh jemaah-jemaah haji daripada negara luar. Kita ada suarakan juga berkaitan dengan penerusan program Tariq Makkah yang memudahkan jemaah-jemaah haji Malaysia, dan juga penyerahan kad nusuk, sebab negara Malaysia adalah negara pertama yang diberikan keistimewaan kad nusuk ini diagihkan di Malaysia. Jadi alhamdulillah. Cuma pada tahun ini sebagai negara yang pioneer, adalah dalam percentage, saya ingat dalam 20% yang tak sempat. Tapi insya-Allah saya telah meminta kepada Menteri Rakan Sejawat saya untuk tahun hadapan program kad nusuk diserahkan ini boleh diserahkan awal dan juga diserahkan secara keseluruhan 100%. Okey. Kalau semua jemaah haji dunia macam Malaysia, saya boleh, Masya Allah sekali ya geng ya, jemaah haji Malaysia selalu dipuji geng, selalu dipuji, selalu menjadi kiblat dari semua negara-negara Islam di dunia geng. Bahkan Menteri Arab Saudi saja kayak gitu geng ya, ini Menteri Arab Saudi aja memujinya aja. Kalau semua jamaah dunia macam Malaysia, saya boleh tidur dengan lena. Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi memuji jamaah haji Malaysia geng. Berbeda dengan jamaah haji kita yang kelakuannya pelik, berjualan rokok, berbuang sampah sembarangan dan lain sebagainya geng. Habis ini pemberangkatannya aja yang pelik-pelik geng, pulangnya juga pelik-pelik nanti geng. Ada aja gebrakannya kayak gitu ya geng ya. Seakan-akan jamaah haji kita itu ya tidak semuanya, ada juga sebagian kayak gitu geng ya. Bukan Iki memukul rata, ada juga sebagian, namun kebanyakannya juga yang pelik-pelik ini geng ya, yang membuat nama malu nama Islam Indonesia gitu. Kan tahu sendiri geng ya, Islam terbesar di dunia adalah Indonesia, mayoritasnya kayak gitu. Namun kelakuannya juga pelik geng, sampai ditegur berapa kali dengan imam besar di Arab Saudi sana geng. Namun ya masih kayak gitu geng, masih membuat malu, memburukkan nama citra baik Indonesia. Tidak seperti jemaah haji Malaysia, selalu dipuji, selalu dikagumi.
Cobalah contohlah sedikit-sedikit ya. Dan yang paling mengejutkan geng, tabung haji Malaysia itu hanya ada satu di dunia, adanya di Malaysia. Bahkan Indonesia sempat mau meniru, geng. Sempat, tapi tak jadi-jadi sampai sekarang. Kenapa ya? Mungkin dikorup. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang like, comment, and share-nya. Apa-apa benda, silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye-bye.